Sih sebelum diberlakukannya PSBB, penumpang Transjakarta waktu itu sempat hit 1.042.000 per hari. Namun demikian ketika PSBB diberlakukan, itu langsung drop ke kisaran 98.000, 118.000. Lalu kemudian masuk ke PSBB transisi. Di 3 minggu pertama PSBB transisi itu penumpang Transjakarta naik dengan rate 10% per minggu, yaitu sampai ke kisaran 200 ribuan penumpang per hari. Namun kini rate-nya sudah naik menjadi 20% per minggu. Jadi saat ini kita melayani kurang lebih 320.000 penumpang per hari, dan ini masih sebenarnya 25-27% daripada jumlah penumpang yang biasanya kita layani per hari. Kalau kita lihat selama PSBB transisi ini berarti busway atau Transjakarta ini sudah membuka semua koridornya secara normal, Pak? Secara bertahap sudah membuka seluruh koridor BRT, lalu kemudian juga layanan Mikrotrans juga kita baru berlakukan per tanggal 1 Juli kemarin, dan sebagian lagi secara bertahap akan kita buka seiring dengan bertambahnya demand penumpang ke depan. Nah, saat ini belum semua armada kita aktifkan kembali, jadi masih sekitar 30%-an. 30% untuk armada yang diberlakukan, tapi dengan demand penumpang Transjakarta seberapa besar, Pak? Begini, ini kan pembatasan kapasitas maksimum itu secara ketat kita berlakukan. Jadi jumlah penumpang yang sekarang masih bisa ditangani dengan armada bis yang kita aktifkan, yang tadi yang sekitar 30-35%. Nah, bagaimana mencegah penumpukan penumpang di halte karena daya angkut yang terbatas tadi, ya headway atau jarak antar bis yang satu dengan bis berikutnya itu kita perdekat sehingga angkutannya lebih cepat. Nah, ini bisa mengurangi bottleneck di antrian halte. Oke, seperti kita tahu juga bahwa harus ada protokol kesehatan begitu Pak yang diberlakukan di semua lini-lini bisnis. Semuanya kita jalankan. Untuk Transjakarta seperti apa Pak penerapan protokol kesehatannya bagi penumpang? Yang pasti yang standar kita berinvestasi, jadi seluruh halte kita itu seharusnya saat ini sudah terpasang tempat cuci tangan, wastafel. Lalu kemudian hand sanitizer itu kita sediakan, pemeriksaan temperatur tubuh juga kita lakukan, yang pasti masker juga kita wajibkan. Jadi tidak ada yang bisa lolos tanpa masker untuk naik bis Transjakarta. Jadi memang semua ditolak kalau umpamanya tidak menggunakan masker untuk masuk ke halte.